Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil program responsif praktikum algoritma pemrograman ini. Dan sebelum saya menjelaskan programnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Nuraini AMjan dengan NIM 2100018204. Serta di sini saya mendapatkan kode soal E, yang dimana pada kode soal ini kita diperintahkan untuk membuat program rekapan penjualan pada toko simpang sana yang nantinya program tersebut terdapat fitur sorting serta searching. Pada program ini, saya menggunakan dua library, yaitu library include lstring dan library include cmath. Nah, pada library include cmath ini merupakan header yang berisi fungsi-fungsi yang nantinya akan membaca variabel low serta height. Dan di sini pada program ini saya juga menggunakan kelas UAS yang di dalamnya terdapat privat serta public. Pada privat sendiri terdapat pendeklarasian beberapa variabel, di antaranya terdapat jumlah data, tahun, D dan E, serta target, low, high, dan hasil. Nah, ini merupakan variabel yang bertipe data integer. Dan juga terdapat variabel A, B, C, dan bulan. Ini bertipe data string. Juga terdapat variabel stok buku, terjual. Serta di dalamnya terdapat array satu dimensi yang berisi 5, yang bernilai 5. Nah, di sini juga menggunakan array of integer. Kemudian ada variabel ID buku, judul buku, dan penulis buku. Di sini terdapat nilai array di dalamnya, yaitu array satu dimensi yang bernilai pada ID buku bernilai 10, pada judul buku bernilai 50, dan pada penulis buku bernilai 50. Ini merupakan array of string. Serta kemudian pada public terdapat pendeklarasian beberapa fungsi, di antaranya terdapat void input, void sort descending, yang di sini saya tulisnya sort dsc, dan integer binary search, serta fungsi outputnya. Pada fungsi input ini, user diminta untuk menginputkan banyaknya data yang akan ditampilkan pada output program dan ditampung pada variabel jumlah data, dan di sini juga terdapat perulangan for yang berfungsi untuk menginput data-data yang nantinya akan disimpan pada variabel berindeks i. Di sini juga terdapat kita diminta untuk menginput bulan dan tahun. Lanjut, pada fungsi sort descending ini digunakan dua perulangan bertingkat, yang dimana perulangan pertama dilakukan sebanyak jumlah data, perulangan kedua dilakukan sebanyak jumlah data dikurangi 1, kemudian karena soal sorting berpatokan pada stok buku, maka variabel stok buku digunakan sebagai pembanding dalam pernyataan kondisi if. Seperti yang bisa dilihat. Dan pada pernyataan tersebut berisi tentang pertukaran posisi yang dilakukan oleh masing-masing variabel. Dan kita masuk pada variabel fungsi binary search. Di sini terdapat perulangan while. Dengan kondisi low,
kurang dari sama dengan high, kemudian karena pada dasarnya binary search itu mencari apakah data yang akan ditargetkan itu berada pada urutan keberapa atau berada di tengah-tengah, maka akan ditemukan isi datanya dengan menggunakan variabel untuk menentukan isi data atau nilai tengahnya. Variabel tersebut adalah variabel mid. Kemudian jika variabel mid itu sama dengan target, maka akan meng-coutkan isi datanya. Kemudian, jika variabel mid-nya itu kurang dari target, maka mid akan bertambah 1. Dan masuk ke variabel low. Kemudian, jika mid lebih dari target, maka mid-nya akan dikurangi 1 dan masuk ke variabel high, lalu nilainya akan direturnkan sama dengan min 1. Kemudian, pada fungsi output, program akan memanggil fungsi sorting descending-nya untuk menyortingkan data serta men-coutkan data yang berhasil disorting dan di-outputkan oleh perulangan for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data, dan i++. Kemudian setelah data berhasil di-outputkan, pengguna akan diminta untuk menginput target stok yang akan dicari untuk menentukannya. Sebelumnya, jika di deklarasi variabel low itu sama dengan 0, dan high itu jumlahnya sama dengan min 1, yang nantinya hasilnya adalah hasil dari proses binary search itu sendiri. Nih. Kemudian jika hasilnya itu sama dengan min 1, maka akan disiautkan data tidak ditemukan atau data tidak ada. Kemudian jika hasil tidak sama dengan 1, maka akan di-outputkan variabel dengan array indeks hasilnya. Oke. Ketika program di-run, pertama-tama saya akan merun dulu programnya. Nah, di sini pertama-tama user diminta untuk menginputkan jumlah data. Di sini saya akan menyesuaikan seperti soal, jadi di sini 5 data yang dibutuhkan. Di sini saya memasukkan ID buku sesuai dengan soal. Di sini ID buku sama dengan AB101 dengan judul buku Luka Cita. Dengan nama penulis bukunya Valerie Patkar. Dengan stok buku 12 dan jumlah terjualnya ada 90. Dan kedua, saya akan menginput ID AC201, judul buku Filosofi Kopi, nama penulisnya adalah Dewi Lestari. Masukkan stok buku di sini 9 dan jumlah terjualnya adalah 75. Data ketiga dengan ID buku AC222 dengan judul buku Perahu Kertas dengan nama penulis Dewi Lestari dengan stok buku 7
dengan jumlah terjual adalah 60. Kemudian pada data keempat, dengan ID buku AF sama dengan 110, dengan judul buku Bumi Manusia, dengan penulis buku P. Ananta Toer. Stok buku di sini ada 8 dengan jumlah terjualnya adalah 83. Data kelima, saya akan memasukkan ID buku AF 111 dengan judul buku Rumah Kaca, dengan nama penulis buku PP Ananta Toer, dengan memasukkan stok buku 5, serta jumlah terjualnya 45. Di sini saya memasukkan bulan Januari dan tahun 2022. Nah, maka hasil yang keluar adalah seperti ini. Nah, di sini saya akan mencari target, stok targetnya. Ini hasilnya sudah terurut ya. Di sini saya akan mencari stok untuk stok 8. Nah, karena saya mencari stok 8, data yang ditemukan adalah ID buku AF 110 dengan judul buku Bumi Manusia, penulis bukunya adalah P. Ananta Toer, stok bukunya adalah 8, dan jumlah terjual adalah 83. Di sini terdapat pada elemen ketiga ya. Nah, itu saja hasil presentasi saya pada program ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.